Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ika Lestari akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yang berjudul pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu pengertian instrumen evaluasi jenis tes dan juga yang kedua jenis-jenis tes. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian tes. Secara bahasa atau secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab. Pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk membentuk suatu aspek tertentu dan peserta tes. Dari peserta tes. Nah, tes di sini pada dasarnya adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sampel perilaku tertentu. Dalam psikologi, tes dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu tes yang mengukur intelijensi umum yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam suatu tugas. Yang kedua, tes yang mengukur kemampuan khusus atau tes bakat yang dibuat untuk mengungkap kemampuan potensial dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes yang ditunjukkan untuk mengukur potensi yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar. Yang keempat, tes yang mengungkap aspek kepribadian yang bertujuan mengungkap karakteristik individual subjek dalam aspek yang diukur. Yang kedua di sini ada jenis-jenis tes. Ada beberapa pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang pertama, tes seleksi atau selection test. Penentuan jenis kemampuan dan tingkat penguasaan pada tes seleksi sepenuhnya tergantung pada kebutuhan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti kegiatan. Dengan demikian, berdasarkan hasil tes seleksi, seseorang dapat dinyatakan diterima atau berhasil dan tidak diterima atau tidak lolos untuk mengikuti program kegiatan yang direncanakan. Sebagai contoh, jika kita menyelenggarakan tes seleksi untuk pemandu wisata, maka akan lebih baik menitik beratkan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis. Yang kedua, tes penempatan adalah suatu keniscayaan bahwa kemampuan seseorang tidaklah bisa sama. Sekelompok orang barangkali memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kemampuan siswa daripada kelompok lainnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika kemampuan siswa dalam satu kelas relatif beragam. Hal ini akan bisa mempersulit jalannya proses pengajaran yang Anda lakukan. Yang ketiga, tes hasil belajar. Brown 2004 memberikan pengertian tes hasil belajar merupakan a test to see how far student achieve material addressed in a curriculum with a particular time frame. Hasil belajar yang diungkap lewat tes. Hasil belajar dapat mengacu pada hasil pengajaran secara keseluruhan pada akhir penyelenggaraan. Yang keempat di sini tes diagnostis. Nah, secara etimologis diagnostik diambil dari bahasa Inggris diagnostik. Bentuk kata kerjanya adalah to diagnose yang artinya to determine the nature of disease from observation of symptoms. Mendiagnosis berarti melakukan observasi terhadap penyakit tertentu sebagai dasar menentukan macam atau jenis penyakitnya. Tes ini dilakukan apabila diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik gagal dalam mengikuti proses
pembelajaran pada mata pembelajaran tertentu. Yang kelima, di sini tes uji coba. Untuk mengetahui apakah tes yang dikembangkan bagus, perlu serangkaian uji coba untuk memperoleh informasi. Jenis-jenis tes berdasarkan tahapan waktu atau penyelenggaraan. Di sini ada tes masuk, ada tes formatif, ada tes sumatif, tes prates dan postes. Nah, di sini pengertian tes masuk adalah diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran dimulai. Sedangkan tes formatif adalah dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung. Sedangkan tes sumatif adalah kata sumatif berasal dari kata sum yang berarti total obtained by adding together item, number of amount. Dengan demikian, tes sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau total. Yang keempat, prates atau postes untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang siswa di awal program pengajaran. Sekarang jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga tes untuk kerja. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal maupun jawabannya. Sedangkan tes lisan adalah tes yang berupa pertanyaan maupun jawaban yang semuanya dalam bentuk lisan. Yang ketiga, tes untuk kerja. Pada tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, jenis tes berdasarkan cara penyusunan ada dua, yaitu tes buatan guru dan juga tes terstandar. Nah, tes buatan guru di sini adalah untuk melakukan tugas evaluasi itu seorang guru harus mengembangkan alat ukur. Salah satunya tes yang dikembangkan sendiri oleh guru disebut tes buatan guru. Nah, yang kedua di sini tes terstandar. Tes terstandar adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur serta prinsip pengembangan tes secara ketat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.